kembali lagi, sosok Pak Prabowo itu seperti apa sih di mata Pak Ical? Kenalnya kan katanya udah berpuluh-puluh tahun lalu dari zaman masa muda, Pak. Saya bersama Pak Prabowo kenal dengan baik sejak 40 tahun yang lalu. 40 tahun lalu. Beliau pada saat itu masih Letnan 1. Jadi saya bersama Pak Prabowo kenal betul dia. Orangnya sangat nasionalistik. Dia berpikir selalu bagaimana Indonesia bisa kuat, bisa maju. Bagaimana rakyat tidak ada yang miskin. Meskipun kita tahu kalau tidak ada yang miskin, saya kira ya susah. Tapi itulah keinginan beliau. Ingin ekonomi Indonesia maju, tapi Indonesia kuat dan disegani oleh masyarakat internasional, oleh negara-negara lain. Karena itulah waktu Pak Prabowo Menteri Pertahanan, kita lihat memperkuat pertahanan Indonesia. Saya kira itu satu yang menonjol dari sifat Pak Prabowo, kepeduliannya kepada rakyat dan kepeduliannya kepada negara dan bangsa Indonesia. Itu sangat menonjol, baik dari bicara-bicara santai maupun dari bicara-bicara serius. Selalu beliau menyatakan hal itu, selalu menyatakan hal itu. Rakyat, bangsa. Dalam masa negara kita jadi bahan ejekan orang. Masa negara kita mesti ditekan-tekan orang. Selalu ngomong begitu. Jadi yang paling itu saya kira dari waktu kampanyenya juga demikian. Barangkali yang saya mungkin belum dengar waktu beliau menyatakan, belum dengar beliau menyatakan apa yang ada di benak beliau, menginginkan Indonesia kuat. Dengan kuatnya Indonesia, maka Indonesia itu disegani oleh semua bangsa di dunia. Itu Pak Prabowo paling menonjol itunya. Dan kepeduliannya kepada masyarakat kecil itu besar sekali. Berarti memang Pak Prabowo dari zaman muda dulu, masih dari zaman Letnan, memang punya cita-cita untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi, begitu ya? Ya kan belajarnya banyak, belajar terus senang pada bacaan-bacaan dan belajar banyak. Jadi dari pelajaran-pelajaran itu, dari pendidikan dia merasa bahwa saya mesti berbuat sesuatu. Bayangkan saja, beliau kalah pada waktu menjadi wakilnya Bu Mega, kalah. Kemudian beberapa kali dua kali dengan Pak Jokowi kalah gitu. Sekarang maju lagi. Itu satu, kalau orang yang bukan fighter tentu tidak mau. Tidak mau. Kan ada satu orang yang mengatakan kalau kebiasaannya kalah, ya kalah aja. Tapi kan kenyataannya sekarang di dalam quick count dia menang gitu. Coba bayangkan selama 20 tahun dia berjuang untuk mencapai suatu posisi di mana beliau bisa berbuat yang sebanyak-banyaknya bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau kita melihat setelah hasil quick count kemarin ini, kita memang sudah melihat, sudah ada pidato beliau pada saat itu di Istora. Tapi Pak Ical sendiri secara empat mata mungkin sudah bertemukah dengan Pak Prabowo pasca kita melihat hasil quick count ini? Sudah. Apa yang dibicarakan, Pak? Ya, makan siang aja. Ada poin-poin yang mungkin masyarakat harus tahu, warga Indonesia harus tahu. Ya, beliau siap untuk berbakti di bangsa dan negara Indonesia gitu. Dan yang seperti yang dikatakan itu bukan cuma kata-kata, sejak muda dia begitu. Gitu. Nah, kalau misalkan bicara sosok Gibran sendiri bagaimana nih, Pak? Gibran itu saya baru kenal beliau pada saat Rapimnas Golkar. Baru ya Pak ya? Baru. Biasanya tahu dari ini aja sebagai wali kota Solo gitu. Di situ saya biasanya kan melihat bagaimana dia berkomunikasi di media. Pada saat saya berkomunikasi pada saat itu dengan Pak Erlangga, dengan Pak Gibran pada saat itu, saya terkejut mendengar jawaban-jawaban beliau, jawaban-jawabannya Pak Mas Gibran ini yang begitu tertata, begitu mengagetkan gitu. Bahwa beliau bisa menjawab masalah-masalah, baik yang masalah-masalah yang bersifat pada perasaan maupun masalah-masalah yang bersifat kenegaraan dan kemudian kemenangan dan sebagainya. Saya terkejut pada hari itu, pada saat
Golkar mengumumkan bahwa Gibran yang menjadi wakil Pak Prabowo pada waktu itu. Nah, Golkar ini kan partai yang pertama kali mengumumkan Gibran untuk menjadi wakil presiden. Betul. Apa pertimbangannya pada saat itu, Pak? Pertimbangannya pada waktu itu Pak Prabowo memang mengharapkan bahwa Gibran dari awal sejak ketemu dengan saya beberapa kali bahwa Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa wakil saya Gibran. Gitu. Nah, jadi kenapa saya ingin bahwa ini satu kemenangan dan kita mesti pada kemenangan dan kemenangan itu dicapai dengan baik. Gitu. Saya ingin bahwa bersama Gibran membangun bangsa Indonesia. Saya ingin anak muda ada di sebelah saya. Itu cita-cita Prabowo. Itulah yang kita ambil pada waktu Golkar mengumumkan, kita ambil apa yang dibangun Pak Prabowo itu, kita umumkan. Gitu. Oke. Nah, tapi waktu itu sendiri kan tentu ini kalau bicara soal Gibran, banyak faktor ya Pak ya, selain dari Partai Golkar juga mensupport apa yang Pak Prabowo pikirkan dan mencoba untuk seia sekata begitu. Kemudian kan ini juga berkaitan dengan beliau juga wali kota Solo, kemudian beliau juga putra dari seorang presiden yang seperti itu, ada dinamikanya nggak Pak? Ya tentu ada yang setuju, ada yang nggak setuju, namanya hidup. Sebagian setuju, sebagian tidak setuju. Tapi Partai Golkar melalui ketua umumnya Pak Erlangga menyatakan setuju, begitu. Jadi seluruh stakeholder Golkar, meskipun saya tidak bisa bilang 100%, tapi stakeholder terbanyak menyetujui apa keputusan daripada DPP, begitu, untuk memasangkan Pak Prabowo dengan Gibran. Alhamdulillah partai-partai lain semua juga sepakat pada waktu dibicarakan tentang sosok Gibran sebagai wakilnya Pak Prabowo, gitu. Sudah bertemu dengan Gibran lagi Pak setelah hasil quick count kemarin? Ya kemarin aja waktu rame-rame kemarin, waktu debat terakhir ketemu. Tapi nggak sempat ngobrol. Nah kalau kita lihat soal Golkar bagaimana mendukung Prabowo Subianto sudah tidak diragukan lagi. Buktinya ketika Pak Prabowo mengatakan menginginkan anak muda yaitu Gibran menjadi wakil beliau, menjadi calon wakil presiden, Golkar partai yang pertama mengumumkan hal tersebut. Kemudian ketika di masa proses berjuang bersama-sama untuk memenangkan 02, seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan Golkar ini perjuangannya seperti apa? Semua partai pendukung pengusung Pak Prabowo dan Gibran, Mas Gibran, itu semua melakukan kampanye sendiri-sendiri dan bersama-sama Pak Prabowo. Nah, di dalam kampanye itu selalu kita gaungkan bahwa Prabowo Gibran yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Ternyata bahwa mendapatkan sambutan dari rakyat Indonesia paling tidak berdasarkan quick count. Bisa dibilang juga kemenangan versi quick count saat ini, kemenangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka adalah juga kemenangan Golkar, begitu ya Pak ya? Saya nggak mau bilang gitu. Tapi ada peran Golkar di sana, ya kan Pak ya? Peran Golkar dan partai-partai lain. Tentu nggak bisa dibungkiri. Peran terbesar adalah peran Gerindra. Pasti. Tapi yang mendukung pertama kali membawa Gibran Raka menyatukan Prabowo dan Gibran adalah perannya dari Golkar. Ya. Nah, Pak, harapannya sendiri nanti seandainya berdasarkan hitung cepat Prabowo dan Gibran memang dinyatakan menjadi presiden, atau berdasarkan hitungan KPU Prabowo dan Gibran nanti menjadi presiden, apa harapannya untuk mereka? Harapan saya bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini melanjutkan program Pak Jokowi. Bila ada yang belum baik, diperbaiki. Tetapi yang sudah baik dilanjutkan. Gitu. Saya kira dengan ini kalau kita lihat bahwa sekarang Indonesia menjadi negara, kalau kita lihat kita punya balance of trade dengan Cina, Indonesia barangkali hanya sedikit dari negara-negara di dunia yang punya balance of trade yang positif terhadap Cina. Pada waktu saya Menko, saya tidak pernah menyangka bahwa Indonesia bisa mempunyai balance of trade yang positif terhadap Cina. Tapi ternyata sekarang bisa. Nah, itu kan berkat satu hilirisasi dan kemauan untuk mempertahankan
program hilirisasi itu di dunia internasional.